Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pemisahan termodiffusional bersama saya Hanif Prasetyawan. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses yang lainnya, yaitu proses kristalisasi. Di mana proses kristalisasi ini dia juga melibatkan adanya perpindahan massa dan juga perpindahan panas. Jadi, crystallization is solid-liquid separation process in which mass transfer of a solute from the liquid solution to a pure solid crystalline phase occurs. Jadi, proses kristalisasi ini adalah salah satu pemisahan padat dan cair, di mana proses transfer massanya itu terjadi perpindahan massa dari liquid menjadi solid, ya, dari liquid menjadi solid. Ya mungkin saudara sudah sering sekali melihat contoh-contohnya, mungkin banyak sekali video-video yang muncul itu dulu yang pernah viral adalah ketika kita masukkan aqua atau air mineral di dalam sebuah botol plastik, dimasukkan ke dalam kulkas, begitu dikeluarkan, kemudian kita tuang ke gelas itu dia menjadi bentuknya adalah kristal ya, dia menjadi bentuknya seperti gunung. Nah, itu adalah salah satu contoh proses kristalisasi dari bentuk air yang tadinya adalah liquid menjadi bentuk padat, menjadi solid. Nah, ini contohnya, ini ada 4 ya, the freezing of water to form ice, jadi pembentukan es dari air, formation of snow particles from the vapor, ya, pembuatan proses terbentuknya salju, lalu kemudian formation of solid particles from a liquid melt. Nah, ini pembentukan solid dari lelehan liquid ya, lelehan liquid panas ya, lelehan liquid panas. Dia nanti kelama-kelamaan akan menjadi padat. Itu salah satu contoh bentuk kristalisasi juga. The formation of solid crystals from liquid solution ya, pembentukan kristal solid dari larutan, ya, dari larutan. Ini kalau misalkan dulu waktu SMA itu kalau tidak salah kita waktu praktikum pernah melakukan proses kristalisasi. Misalkan dari gula yang sudah dilarutkan atau garam yang sudah dilarutkan, lalu kemudian kita panaskan dengan suhu tertentu sampai apa namanya mendidih gitu ya sampai suhu tertentu. Di bagian atasnya kita tutup menggunakan glass beaker dan diisi oleh es batu. Nah itu nanti di bawah es batu itu akan terbentuk kristal-kristal. Ya, dia akan menggantung-gantung di atas glass beaker. Itu adalah juga proses kristalisasi. Untuk commercial crystallization, an example production of sugar, MSG, NaOH, foam salt. Nah, ini produk komersialnya yang sering kita jumpai adalah pembuatan gula, kemudian garam, kemudian micin juga ya, termasuk salah satu yang melibatkan proses kristalisasi. Nah, ini tentunya pada industri kita harus memperhitungkan betul untuk proses kristalisasi ini, berapakah yield yang bisa kita peroleh, berapakah purity-nya, bagaimana bentuk dan ukurannya, bagaimana agar tidak terbentuk caking ya. Caking itu dia bentuknya ya apa namanya? Kalau coking itu putih apa namanya? Kebakar lalu bentuknya kaku ya, kerak. Kalau caking yaitu dia bentuknya jadi kue tapi ya keras lah, sama bentuk kristal tapi dia keras, gumpal. Caking itu penggumpalan ya. Ease of pouring ya. Bagaimana caranya setelah proses kristalisasi itu kristal yang diperoleh dia mudah untuk dituang, ease in washing and also the filtering. Jadi mudah juga untuk dicuci dan disaring. Types of crystal geometry. Crystal is a solid composed of atoms, ions, or molecules which are arranged in an orderly and repetitive manner. It is a highly organized type of matter. The atoms, ions, or molecules are located in 3D arrays or space lattice. Jadi untuk kristal ini bentuknya dia adalah yang bentuknya sangat teratur sekali. Ya, dia dalam bentuk tiga dimensi itu mempunyai bentuk-bentuk seperti yang di bawah ini, ada cubical, ada tetragonal, ada orthorhombic, ada hexagonal, ada monoclinic, triclinic, dan trigonal system. Jadi dia mungkin kalau yang sudah pernah melihat buku atau dulu yang pernah viral itu melihat bentuk kristal dari air, itu sangat bagus sekali ya bentuknya seperti kristal es itu.
ketika dilihat bentuknya seperti kristal es yang ya bentuk seperti pohon ada ranting-rantingnya itu, makanya dia kalau dilihat bentuknya pasti ada simetrinya ya, bentuknya ada simetri, makanya bentuknya dia adalah teratur. Kemudian nah ini adalah klasifikasinya berdasarkan dengan sudutnya. Apakah sudutnya 90 derajat, kurang dari itu, lebih, atau berapakah cabangnya, itu nanti dia akan membentuk tipe-tipe kristal ini. Ini adalah contoh-contoh kristal. Ini sepertinya dari dalam gunung es ya, dalam gunung es atau dalam sebuah gua yang bisa kita yang sering apa namanya berpetualang ya mungkin sudah sering melihat stalaktit gitu ya yang kristal-kristal terbentuk di langit-langit gua itu juga salah satu contoh bentuk kristalisasi. Nah ini seperti ini adalah bentuk kristal dari es tadi ya. Kristal dari air yang menjadi kristal ya, air menjadi kristal dia bentuk seperti ini sangat bagus sekali. Ini ada kalau sudah diperbesar bisa juga dia ada apa namanya difraksi warna sehingga bisa dilihat keindahan dari warna dari kristal-kristal yang bisa kita lihat. Ini bukan kristal air kalau sepertinya sih. Ini mungkin kristal bahan kimia yang lainnya, bukan air. Ini dia. Equipment for crystallization. Crystallization equipment can be classified according to method used to bring super saturation. Jadi kondisinya untuk membuat kristal itu adalah super saturated. Ya, dia harus betul-betul jenuh. Nah, ini untuk super saturasinya bisa diperoleh dari tiga metode. Yang pertama, super saturation produced from cooling the solution with negligible evaporation. Lalu kemudian yang kedua ada super saturation produced by evaporation of solvent with little or no cooling. Kemudian yang ketiga, super saturation by combined cooling and evaporation in an adiabatic evaporator. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama ini kondisi super saturatednya itu didapatkan dengan cara mendinginkan suatu larutan tanpa ada proses evaporasi. Nah ini jenis kristalisernya bentuknya dalam sebuah tangki dan tipenya adalah tipe batch ya. Bentuknya tangki biasa berupa batch, tinggal didinginkan saja. The solubility curve decrease markedly with temperature. Jadi ini kondisinya dia sudah mencapai pada titik super saturatednya hanya tinggal didinginkan saja. Nah itu untuk yang pertama. Jadi tidak perlu proses evaporasi, hanya langsung didinginkan. Ini kondisinya dia sudah tinggi suhunya sudah tinggi didinginkan. Lalu kemudian super saturation produced by evaporation of solvent with little or no cooling. Nah ini kalau misalkan membutuhkan evaporation of solvent, jadi ada namanya alatnya evaporator crystallizer. Jadi dicombine antara evaporator dengan crystallizer. Jadi di proses tersebut, makanya di materi evaporator saya pernah bilang kalau misalkan pada kondisi tertentu itu bisa jadi tercapai titik kristalnya ya, sehingga terbentuk kristal di bagian bawah evaporator. Nah, itu namanya adalah evaporator crystallizer. Jadi memang tujuannya akhirnya adalah untuk membentuk sebuah kristal, betul ya, membuat sebuah kristal. Ini solubility curve change little with temperature. Jadi ini dinaikkan sedikit ya kelarutannya sehingga dia mencapai titik jenuhnya ya. Yang ketiga ada super saturation by combined cooling and evaporation in an adiabatic evaporator ya. Jadi di sini ada gabungan antara adiabatic evaporator dengan vacuum crystallizer. Jadi di sini untuk metode yang ketiga ini biasanya ketika ada hot solution kemudian dia di vakum sehingga solvennya akan teruapkan dan solusinya itu akan kemudian didinginkan secara adiabatis ya, secara adiabatis. Ini nanti setelah didinginkan akan terbentuk kristal. Ini adalah contoh bentuk dari crystallizer. Ini bentuknya adalah draft tube baffle crystallizer with internal system for fine separation and removal. Ini
Makanya kalau misalkan ada proses terbentuknya kristal dalam sebuah alat, maka harus ada proses sirkulasi yang baik. Harus ada proses sirkulasi yang baik. Maka di sini bisa dilihat feed ini dia akan terus dipompa ya, akan terus dipompa. Jadi feed dia masuk ke dalam crystallizer. Di sini entah terjadi ada proses pemanasan atau ada proses pendinginan sehingga terbentuk kristal. Lalu kemudian dia dipisahkan antara kristal dengan larutan yang akan di-recycle. Ini jelas ini uapnya, dia akan bagian yang teruapkan, dia akan naik ke atas ya dan masuk ke kondenser. Di dalamnya juga ada pengaduknya, ada ya, di sini ada pengaduknya sehingga nanti ada kristal-kristalnya dia akan tersirkulasi di sini. Nanti feednya dinaikkan dari bawah ke atas ya. Sehingga ini memicu apa namanya? Liquid dia akan tersirkulasi ya, memicu sirkulasi juga dengan cara mengalirkan feed dari bawah ke atas. Ini nanti untuk kristal-kristalnya dia akan terbentuknya itu biasanya ketika di proses pengadukan ini ya, dengan ada proses pengadukan ini dia akan terbentuk kristal-kristal ya, kemudian dia tersirkulasi naik ke atas dan setelah itu dia semacam seperti tidak ikut tersirkulasi, dia akan masuk melalui settling zone ya. Melalui settling zone di mana di sini kristalnya dia akan mulai tidak ikut tersirkulasi dan dia akan lebih cenderung turun ke bawah dan diambil melalui product discharge. Itu adalah contohnya. Ini ada lagi, ada yang A ini adalah circulating liquid evaporator crystallizer dan yang B adalah circulating magma vacuum crystallizer. Jadi bedanya ini yang pertama untuk circulatingnya dia proses pemanasannya sama ya. Jadi proses pemanasannya berada pada titik ini. Bedanya di sini itu liquidnya kristalnya itu ada semacam tempat untuk apa namanya mengendap ya, untuk retention time-nya itu lebih lama karena di sini begitu setelah dipanaskan maka di sini pasti sudah terbentuk kristal. Nah, ketika terbentuk kristal ini masuk ke dalam sini, otomatis untuk produk yang lebih berat, kristal yang dengan gravitasi lebih tinggi, dengan densitas lebih besar, dia akan terendapkan, sedangkan untuk yang liquid-liquidnya, dia akan dipompakan kembali dan dipanaskan kembali di sini. Ya, sehingga ini kalau dilihat, dia akan lebih bagus untuk proses sirkulasinya. Sedangkan di sini semuanya langsung ke bawah dan dipompa. Ya, dan dipompa. Jadi begitu dipanaskan menggunakan steam di sini vapornya ke atas, liquid dengan kristalnya ke bawah, dia akan langsung untuk pemisahannya agak kurang bagus karena bisa jadi produk yang kristalnya ikut tersirkulasi lagi di sini. Kalau ini bisa dipastikan untuk produk kristalnya dia langsung diambil di bagian bawah. Nah, ini adalah grafik dari solubility of sodium thiosulfate. Ini adalah sodium thiosulfate. Lalu kemudian ada kalau ada jumlah airnya, ada setengah H2O, ada 2H2O, 5H2O, ya. Bisa dilihat semakin tinggi suhunya, ya, semakin tinggi suhunya, dia solubility-nya akan semakin besar, ya, solubility-nya akan semakin besar. Solubility-nya akan semakin besar. Jadi di sini untuk yang apa namanya? Hanya NaOH, Na2S2O3 saja. Itu solubility-nya sekitar 240 Na2S2O3 per 100 kg air. Sedangkan semakin dia rendah suhunya ya, dengan kondisi dia semakin rendah, maka solubility-nya akan semakin turun sehingga dia akan semakin mudah untuk dilarutkan, semakin mudah semakin sedikit yang terlarut di
dalam air. Nah, semakin sedikit yang terlarut dalam air sehingga sisanya bisa dikristalkan. Ya, semakin rendah suhunya, maka dia akan semakin sedikit yang terlarut dalam air. Ya, misalkan pada suhu 30 ini yang terlarut dalam 100 kg H2O itu hanya 80. Jadi misalkan totalnya ada 500 kg Na2 S2O3. Lalu kemudian dilarutkan dalam 100 kg air. Otomatis yang terlarut pada suhu ini, pada suhu 90, pada suhu 90 itu 240, sehingga kristal yang terbentuk, kristal atau otomatis yang tidak terlarut dalam air adalah sisanya 500 kurang 240. Tapi kalau dia suhunya diturunkan, maka yang terlarut di dalam air itu hanya 80, sisanya dia masih bentuk kristal gitu ya. Jadi untuk solubility seperti itu. Heat effects and heat balance in crystallization. When a compound whose solubility increase as the temperature increase dissolve, there is an absorption of heat called the heat of solution. Nah, makanya ini ada namanya panas pencampuran ya. Heat of solution, panas dari larutannya. When a compound whose solubility increase as the temperature increase dissolves, ya, jadi kalau semakin tinggi, ya, semakin tinggi dengan naiknya temperatur, maka ada namanya penyerapan panas yang disebut sebagai heat of solution. Biasanya simbolnya adalah delta Hs. An evaluation of heat occurs when the compound dissolves whose solubility does not change with the temperature. There is no heat evolution on dissolution. Tapi yang penting itu di bawah sini. Ini adalah rumus dari panasnya, di mana Q sama dengan H2 plus Hv dikurangi dengan H1, di mana Hv itu adalah entalpi water vapor. Ini bisa didapat dari steam tabel. Kemudian H2 itu adalah entalpi dari larutan di akhir ya, setelah dilarutkan. The enthalpy H2 of the final mixture of crystal and another liquor at final temperature. H1 itu adalah enthalpy dari feednya, jadi sebelum dicampur ya. Ini kalau misalkan Q-nya itu dihitung dan hasilnya adalah positif, berarti proses pencampurannya atau proses pelarutannya itu membutuhkan panas. Heat must be added. Kalau nilai Q-nya negatif, maka membutuhkan ada panas yang akan dirilis. Heat must be given out of the system. Ini untuk kristalisasi teorinya itu ada berapa ini yang kita bahas. Ada nucleation teori ya. Nukleasi ya. Nukleasi adalah jumlah partikel baru yang terbentuk per unit waktu, per unit volume dari mother liquornya, dari larutan induknya. Solubility and crystal size. The solubility refers to the ability for a given substance, the solute, to dissolve in solvent. It is measured in terms of the maximum amount of solute dissolved in a solvent at equilibrium. The resulting solution is called a saturated solution. Smaller crystal is better. Solubility of small crystal is better. Jadi solubility itu lebih mengacu kepada kemampuan suatu partikel ya atau suatu larutan untuk terlarut di dalam solvent ya, adalah kemampuan sebuah substansi atau sebuah partikel agar dia terlarut dalam sebuah solvent. It is measured in terms of the maximum amount of solute dissolved in a solvent at equilibrium. Ini biasanya yang diambil angkanya adalah dari kondisi equilibriumnya, dan hasil dari larutannya tadi biasanya kita sebut sebagai saturated solution. Artinya dia sudah pada kondisi saturatednya. Solution yang campuran dari substansi dengan solventnya itu berada pada kondisi saturated. Kemudian
ada homogeneous nucleation, ini high supersaturation and oxidation, results of random fluctuation of molecules in homogeneous solution. Contact nucleation itu juga membutuhkan pengadukan. Formation of nuclei occurs in collision between crystal, jadi pembentukan nukleusnya itu dari tumbukan antar kristalnya. Formation of nuclei due to interference of the contacting agent. Pembentukan nukleusnya itu juga dipengaruhi oleh kontak antara dinding dari suatu kontainernya atau misalkan tangki dengan pengaduk. Ya, jadi makanya tadi kan saya bilang di alatnya tadi pada proses kristalisasi pengadukan itu sangat penting sekali. Ya. Dia juga berperan penting dalam proses terbentuknya kristal. Makanya di riset itu penting sekali berapakah pengadukan yang diperlukan agar bentuk kristal yang kita dapatkan bisa seragam atau bentuknya maksimal sekian, minimal sekian. Ya. Nah ini kalau misalkan yang homogeneous nucleation tadi dia sudah gimana ya? Dia kondisinya sudah sangat saturated sehingga tidak perlu ada pengadukan, sudah cukup dia bisa terbentuk proses kristalisasi. Tetapi ya biasanya hanya ya pencampuran antara liquid dengan material yang akan kita larutkan, tapi tanpa adanya pengadukan di sana. Nah, itu biasanya ukuran kristalnya tentunya nanti ketika dikristalisasi akan bervariasi ukurannya, tidak akan homogen, tidak akan homogeneusnya nukleusnya homogeneus, tapi resultnya ya result dari molekulnya yang terbentuk dia akan random. Nah, ini adalah persamaan yang penting pada proses kristalisasi yaitu rate of crystal growth, delta L law. The rate of growth of a crystal phase is a distance moved for a unit time in a direction that is perpendicular to the phase. Crystal growth is layer by layer process. Particle size distribution of crystal and since growth can occur only at the outer face of the crystal, the solid material must be transported to the phase from the bulk of the solution. The solid molecules reach the phase by diffusion through the liquid phase. The usual mass transfer coefficient Ky applies in this case. The equation for mass transfer of solid A from the bulk solution of supersaturation concentration Ya, molecule fraction of A to the surface where the concentration is Ya is Na over A equals to Ky times Ya minus Y apostrophe A. Jadi yang perlu kita lihat ini Na per A itu adalah flux ya, flux perpindahan massanya. Ini adalah yang dihitung adalah flux perpindahan massanya. Ini adalah sebetulnya mirip dengan rumus dari transfer massa. Rumus dari transfer massa yang sudah pelajari di mata kuliah transport fenomena, di mana Na sama dengan K dA per dx ya, mirip ya. Tapi ini karena untuk bentukan kristalnya dia Na dibagi dengan luas permukaan kristalnya adalah transfer massa. Nah, ini Ka ini adalah sama, dia adalah koefisien transfer massa si liquid tersebut. Koefisien transfer massa liquidnya dikalikan dengan selisih antara konsentrasi di konsentrasi supersaturatednya, jadi konsentrasi mula-mulanya dikurangi dengan konsentrasi di permukaan. Berarti aksen ini adalah konsentrasi permukaan. Jadi konsentrasi mula-mula itu asumsinya adalah konsentrasi nukleusnya. Konsentrasi ketika belum terbentuk kristal berapa dikurangi dengan konsentrasi di permukaan. Dia per layer dia akan terbentuk kristal. Nah, ini rumusnya jadi seperti ini. Kemudian bisa juga dituliskan kalau misalkan ada pengaruh dari surface dengan di nukleusnya, maka rumusnya menjadi seperti ini, Ya minus Ya AE dibagi dengan 1/KY plus 1/KS. Ini adalah nilai dari hambatan total dari mass transfer coefficient-nya. K adalah overall mass transfer coefficient. When the Ky is very large, ya, kalau nilai Ky-nya itu sangat besar, the surface reaction
is controlling and 1 over ky is negligible. Jadi kalau misalkan nilai ky-nya itu besar sekali, maka yang mengontrol adalah kecepatan transfer massa di permukaan, ya. Ini 1 ks-nya yang akan mengontrol, sehingga nilai 1 ky-nya bisa kita abaikan. Sehingga K-nya ini bisa diubah rumusnya menjadi YA minus YAE dibagi dengan 1 KS. Itu kalau misalkan koefisien transfer massa K-nya sangat besar sekali. When the mass transfer coefficient is very small, diffusion resistance is controlling. Jadi kalau misalkan K-nya itu yang kecil sekali, gantian sekarang proses difusinya yang di di dalam nukleusnya itu yang mengontrol. Jadi di surface itu yang mengikuti. The delta L law for crystal growth, it was shown that all crystals that are geometrically similar and of the same material in the same grow at the same time. Growth is measured as the increase in the length, delta L in millimeter. Mathematically, the law of crystal growth can be written as delta L over delta T equals to G. Ini rumus untuk crystal growth, atau dia lambangnya adalah G dengan satu adalah milimeter per jam. Dia adalah sama dengan delta R dibagi dengan delta T, di mana delta L adalah pertambahan ketebalan, ya, pertambahan ketebalan yang diukur. Growth is measured as the increase in the length, ya, pertambahan ketebalan yang diukur dalam milimeter. Kemudian delta T-nya adalah time, atau biasanya dalam satuan waktu, sehingga satu adalah milimeter per jam. Nah, ini adalah salah satu faktor yang penting di dalam mendesain proses kristalisasi, adalah kita bagaimana cara menentukan ukuran kristal, ya, agar dia bentuknya seragam. One of the standard method is size distribution estimation is by using the shift analysis technique. Ini nanti saya lampirkan. Appendix 5. The common parameter used to characterize the size distribution is the coefficient of variation CV. Ini adalah koefisien yang bisa digunakan untuk mengatur atau mengkarakterisasi ukuran dari kristal. CV sama dengan 100 dikalikan PD 16% dikurangi PD 80% dibagi dengan 2 PD 50%. Jadi ini sebetulnya dikalikan rata-rata, ya, dikalikan dengan rata-ratanya. By giving the coefficient of variation, by giving the coefficient of variation and mean particle diameter, a description of the particle size distribution is obtained if the line is approximately straight between 90 and 10%. Jadi nanti basisnya adalah pembuatan grafik particle diameter at 16%. Jadi kan basisnya dari proses sieving, ya, proses pengayaan. Jadi 100 dikalikan partikel diameter yang lolos ukuran 16%, yang tersisa dikurangi dengan PD yang 84%, kemudian dibagi dengan 2 partikel diameter rata-ratanya. Ini nanti contoh-contoh soalnya menyusul, ya. Saya berikan rumus-rumusnya dulu, nanti kita langsung ke contoh soalnya bisa menyusul. Model for the mixed suspension mixed product removal crystallizer. One of the most important types of the model used in the crystallization is what is called MSMPR, Mixed Suspension Mixed Product Removal Crystallizer. Mixed suspension mixed product removal crystallizer. To analyze the data from a crystallizer, an overall theory must consider combining the effect of nucleation rate, growth rate, and the material balance. Randolph and Larson derived such model. They plot total cumulative number of crystal and per unit volume of suspension, usually in 1 liter of the size L and small versus the size LS in figure 12.122. Ini adalah grafik determinasi dari jumlah total dari kristal yang biasa diperoleh. Nah, ini ditemukan sama yang namanya Randolph dan Larson. Jadi dia membuat sebuah model, kemudian dia diplot hasil dari eksperimennya. Nah, itu biasanya untuk menentukan berapakah jumlah dari kristal rata-rata per liter dari dengan ukuran kristal tertentu itu sudah ada. Jadi berdasarkan dari hasil statistik itu bisa dibuat grafik seperti ini.
Jadi misalkan dengan kristal 10 mm jumlahnya berapa itu hasil kira-kiranya sudah ada. Jadi ini namanya MSMPR ya, Mixed Suspension, Mixed Product Removal Crystallizer. Jadi kita bisa langsung perkirakan, oh kalau misalkan saya ingin mendapatkan kristal dengan ukuran sekian, nanti kira-kira yang kita dapatkan berapa nih jumlahnya. Oh, bisa dilihat dari grafiknya. The slope dn over dl of this time is denied as a crystal population density n, and ini n adalah nilai dari slope-nya dn per dl. Lalu kemudian ini rumus-rumusnya aja ya, rumus pembahasannya aja, penjabarannya. Population material balance ini dari rumus tadi, kemudian dihubungkan dengan debit ya, dihubungkan dengan debit, dihubungkan dengan waktu yang diperlukan, dan juga dihubungkan dengan volume dari tangki crystallizernya. Sehingga bisa didapatkan nilai dari n-nya atau nilai dari jumlah liquid yang diperlukan atau jumlah produknya diperoleh berapa, itu bisa didapat dari persamaan. Oke, sekian untuk yang secara teoritis, nanti untuk yang perhitungannya menyusul ya, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.